kami memandang perlu untuk mengupdate perkembangan cuaca, mengingat ada perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan press conference yang kemarin, yaitu silakan slide ini, slide nomor 2. Jadi di sini kami sampaikan dalam press conference kemarin, itu situasi cuaca, dinamika atmosfer yang ada di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di Samudra Pasifik dan di Australia. Jadi di sebelah kiri kita lihat kemarin kita dipengaruhi oleh bibit siklon di utara, ya. Selain yang konsisten terjadi, masih terus terjadi adalah yang panah coklat itu, monsun Asia dan cold surge, seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia itu masih sama, dan juga adanya arus lintas ekuator ini masih sama, yang sangat signifikan meningkatkan pembentukan awan-awan hujan dan peningkatan kecepatan angin dan juga gelombang di wilayah Indonesia. Nah, kemarin terdeteksi bibit siklon yang mengakibatkan di sebelah utara mengakibatkan prediksi semula di mana Jawa itu akan menjadi merah, ya, terutama di sebelah utara. Namun dengan adanya bibit siklon tersebut, warna merah itu, ya, yang awalnya diprediksi tanggal 31 yang merah tebal itu seakan-akan terhisap gitu, ya. Sehingga tanggal 31 di sebelah kanannya itu menjadi bersih karena ada bibit siklon yang ada di Samudra Pasifik. Jadi kemarin kami sampaikan tanggal 31 Desember prediksinya adalah bersih karena bibit siklon tadi di Pasifik, ya. Nah, sehingga tanggal 1 Januari juga masih bersih. Nah, itu kan kami katakan alhamdulillah itu menguntungkan untuk wilayah Indonesia. Namun ternyata ada perkembangan ini per jam berapa tadi, Mas? Baru saja, ya, ini terdeteksi, ya. Bibit siklonnya yang di utara itu sebentar sudah punah. Jadi yang membersihkan merah-merah tadi itu punah. Punah artinya sudah tidak ada pengaruh yang mengurangi awan-awan tebal yang ada di utara Jawa, ya. Bahkan muncul kembali tekanan rendah siklon tropis Eli. Jadi sebelumnya ada siklon tropis Eli di Samudra Hindia yang sudah punah karena memasuki daratan Australia Barat. Sudah punah. Jadi kemarin punahnya siklon tropis itu, punahnya siklon tropis Eli itu menjadi low pressure area di sebelah selatan Australia yang ternyata hari ini bergerak ke arah barat menuju Samudra Hindia. Jadi setelah punah, karena menuju ke samudra, mendapat energi tambahan, energi baru, dan saat ini nampaknya ada peluang berpotensi untuk menjadi bibit siklon dan kemungkinan berkembang menjadi siklon. Nah, jadi ada fenomena baru. Yang pertama adalah punahnya bibit siklon di utara, yang signifikan untuk mengurangi tadi awan-awan hujan yang ada di wilayah Indonesia, terutama di Jawa bagian utara dan Laut Jawa. Namun sekarang yang bibit siklon tersebut di utara ini punah, sehingga pengaruh pengurangan itu menjadi hilang, dan ada tambahan munculnya tekanan rendah siklon tropis Eli. Sehingga fenomenanya menjadi berubah hari ini dibandingkan dengan kemarin. Nah, ini yang bawah.
nampaknya merah yang ada di utara tanggal 30 Desember sebelumnya, kemudian bersih menjadi tanggal 31 Desember menjadi bersih, karena tadi pengaruhnya hilang, ini dan bahkan tertarik oleh eks bibit siklon yang ada di selatan. Jadi muncul lagi dan bergeser masuk ke Pulau Jawa. Yang kemarin bersih, sekarang menguat lagi merahnya, karena yang menghalau itu yang mengurangi, menghambat, itu hilang di utara, dan ada eks bibit siklon Eli yang ada di selatan. Tekanannya ini seakan-akan menghisap merah yang muncul kembali di utara menjadi tertarik masuk di wilayah Jawa. Jadi tanggal 31 Desember yang semula diprediksi situasinya semakin membaik, ternyata 31 Desember ini pun masih merah pink. Pink itu adalah intensitas hujan kategori tertinggi, yaitu ekstrim dan bisa di atas, batasan ekstrim itu 150 mm dalam 24 jam, ini mencapai intensitas tersebut dan bisa terlampaui. Jadi ini perubahan sangat signifikan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa situasinya menjadi tidak sebaik yang diprediksi kemarin dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, perkenankan kami mengupdate perubahan yang sangat signifikan ini, teksnya, yang dapat berisiko bagi keselamatan masyarakat yang berada di luar ya, pada tanggal 30 dan 31 Desember, dan berikutnya nanti akan kami lanjutkan ya. Sehingga berdasarkan prediksi ini kami perlu mengupdate potensi hujan lebat hingga sangat lebat lebih terkonsentrasi di wilayah utara Banten. Ini pada tanggal 30 Desember hingga 31 Desember. Ini perubahannya. Tanggal 30 hingga 31 Desember, potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Bahkan mungkin kalau melihat pink itu mungkin dapat mencapai ekstrim, akan lebih terkonsentrasi di wilayah utara Banten, DKI Jakarta, utara Jawa Barat, hingga utara Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah juga mohon perhatian. Dan relatif lebih meluas pada tanggal 31 Desember. Ini perbedaannya. 31 Desember yang tadinya aman, justru ini menjadi lebih meluas, meliputi wilayah Jawa Barat. Jadi tidak hanya di bagian utara saja, tapi meliputi wilayah Jawa Barat ya, meluas ya, juga meluas di Jawa Tengah, dan bahkan yang tadinya Jawa Timur itu relatif aman, ini Jawa Timur juga akan terkena. Namun insya Allah ada tren menurun pada tanggal 1 Januari. Semoga tidak muncul bibit-bibit siklon lainnya di wilayah lainnya, karena ada kemunculan itu bisa berdampak baik bagi Indonesia, namun juga bisa berdampak lebih berisiko atau membahayakan bagi Indonesia.